Haleluya, shalom kepada semua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tentu kiat yang kedua yang perlu kita pahami dan mengerti untuk bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu atau berbuah lebat bagi Tuhan, tentu tidak lepas dari kehidupan kita yang mau diarahkan. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika hidup saya dan saudara dipimpin oleh Roh Kudus, maka karakter kita pun mengalami sebuah perubahan. Hidup kita ada gairah, hidup kita punya semangat, hidup kita punya tujuan yang pasti. Dan ketika Anda punya tujuan yang pasti, hidup ini bukan sesuatu yang membosankan, tapi hidup kita sesuatu yang menggairahkan, karena kita tahu tujuannya untuk apa, dan kita akan mencapai kehidupan itu bersama-sama dengan pimpinan Tuhan. Dalam Galatia pasal 5, tidak asing buat kita, ayat yang ke-22 sampai yang ke-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Alkitab menjelaskan bahwa ada kasih, ada sukacita yang akan keluar daripada kehidupan kita ketika Anda mau dipimpin hidupmu oleh kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, tanpa kekuatan kuasa Tuhan, hidup kita menjadi kehidupan yang membosankan, menjadi kehidupan yang menjenuhkan. Bahkan tidak jarang, seringkali kita tidak tahu arah kita mau kemana, sudah sampai di mana, dan kita mau kemana kita nggak ngerti, saudara. Hidup ini hanya berfoya-foya, hidup ini hanya seperti berjalan di tempat saja. Tidak ada kasih, tidak ada sukacita, tidak ada damai dalam hidup kita. Gersang kering yang kita alami karena kita tidak mengerti bahwa hidup ini adalah satu waktu di mana kita harusnya follow Jesus. Kita mengikuti Yesus, berarti kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus akan membawa kita, menghentarkan kita kepada sebuah dimensi kehidupan yang baru. Bukan kehidupan yang standarnya adalah dunia. Sekali lagi, bukan standarnya adalah dunia. Memang dunia punya standar. Ketika Anda menjadi orang yang hebat, ternama, terkenal, kaya raya, punya segala sesuatunya, kita akan dihormati, pasti akan mendapat penghormatan. Tapi sekali lagi, saya mau katakan, semuanya itu hanya semu dan sementara saja. Untuk apa kita mencapai segala sesuatu yang dalam dunia kita katakan, tapi jiwa kita binasa, kita tidak tahu jalan, tidak tahu arah, tidak punya kepastian kehidupan dalam Kristus. Sekali lagi, jangan melangkah menuruti keinginan, keakuan kita, kedagingan kita, tapi gemarlah kita untuk hidup selalu dipimpin oleh Tuhan. Ini hasilnya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai, ada kesabaran, ada kebaikan Tuhan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, bahkan ada penguasaan diri yang akan nampak daripada kehidupan kita. Wow, ini luar biasa. Kehidupan yang seperti inilah yang menjadi sukacita kita sebagai gereja Tuhan. Ketika hidupmu dipenuhi dengan kasih, kita tidak akan bisa mengasihi siapapun orang di sekitar kita ketika kita nggak mengalami kasih Tuhan. Ketika Anda mengalami kasih Tuhan, merasa dicintai, merasa bahwa kita disayangi oleh Tuhan, bahkan kita mendapat kasih karunia Tuhan, kita akan gemar mengasihi siapapun orang-orang di sekitar Anda semuanya. Ketika kita mengerti bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, menebus kita dari cara hidup kita, dari dosa kita, dari kehinaan kita akan bergirang, bersukacita. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu. Terima kasih Yesus buat salibmu yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Kita akan bergembira, kita akan bersukacita. Itulah buah dari pekerjaan Roh Kudus. Buah roh ialah kasih, buah roh ialah sukacita. Wow, ini amazing, luar biasa. Buah roh damai, sejahtera. Sekalipun mungkin dalam dunia kita pas-pasan, bukan orang yang kaya raya, ya. Sekali lagi, tapi ada damai yang bergulung-gulung, ada sukacita bahwa kita dipilih dari sekian banyak orang. Ada kesabaran, mendapat tekanan, mendapat himpitan, mendapat aniaya, mendapat ejekan sekalipun. Ada sabar sebagai gereja Tuhan. Ada kemurahan hati. Jadi orang percaya, kita punya kemurahan hati, kita punya banyak waktu untuk kita bisa memperagakan kemurahan hati dengan siapapun, dimanapun kita berada. Ada kemurahan hati, ada kebaikan, bahkan kita punya kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga ada penguasaan diri.
Bapak Ibu saya kasihi, sekarang waktunya buat kita gereja Tuhan mengerti bahwa saya punya tujuan, kita punya tujuan. Tuhan ciptakan kita supaya serupa segambar dengan Dia. Terima kasih Bapakku dalam sorga buat firman yang bisa kami terima hari ini. Firman Allah kebenaran buat kami Tuhan. Kiranya kami semakin hari semakin mengerti bagaimana cara langkah untuk bisa berbuah. Dan biarlah kami dipimpin, diarahkan oleh Roh Kudus yang akan memimpin kami kepada kebenaran-Mu, yang akan menuntun kami kepada jalan yang benar ya Tuhan. Sehingga ada kasih, ada sukacita, ada damai Tuhan yang nampak, yang keluar daripada kehidupan kami. Terima kasih, pimpin kami, bawa kami semakin paham, semakin mengerti apa yang harus kami lakukan setiap waktu ya Tuhan. Dalam berkat nama-Mu Yesus Tuhan, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sepenuhnya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin.